dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakas syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, para pendengar dimanapun berada, semoga senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kembali malam ini kita dipertemukan di majelis ilmu kita, majelis yang mudah-mudahan mendatangkan ketenangan pada diri kita, dan majelis yang senantiasa diliputi oleh malaikat Allah yang selalu mendoakan kita di akhir dari majelis kita, di saat kita berdiri, kumu maghfurin, berdirilah kalian dalam keadaan diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu kita dapatkan dalam kehidupan kita. Ucapan salat dan salam tak lupa dan tak bosan kita sampaikan untuk junjungan kita alaihi salatu wassalam, qudwah dan uswah kita di dalam kehidupan. Mudah-mudahan tidak hanya ucapan selawat yang bisa kita ucapkan, namun kita buktikan dengan mengaplikasikan, melaksanakan sunnah-sunnah dalam kehidupan kita, baik itu secara pribadi, kemudian keluarga, masyarakat, dan umat Islam secara umum. Malam ini kita akan bicara satu tema, yaitu lisanmu adalah kualitasmu. Bahwa lisan itu akan menentukan siapa diri kita. Lisan menjadi barometer seseorang di dunia ini. Bukan hanya barometer siapa dia di dunia, bahkan akan menjadi barometer keselamatan dia di dunia, bahkan sampai di akhirat kelak. Karena sungguh sangat banyak lisan ini yang akan dihisab Allah Tabaraka wa ta'ala. Banyak sekali yang kita ucapkan yang barangkali tanpa kita pikirkan, tanpa kita sangka itu menyakitkan orang atau tidak disukai Allah, lalu kita ucapkan, ternyata bisa jadi kalimat itu yang mengundang kita untuk masuk ke neraka Allah waliyadzubillah. Bahkan ada kalimat yang secara zahir tidak kita anggap sebagai kalimat-kalimat yang at-tayyibah, tapi kemudian di sisi Allah Azza wa Jalla kalimat ini sangat tinggi dan bernilai. Tanpa kita sadari kalimat yang kita ucapkan itulah yang mengundang ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ingat betul bahwa lisan kita adalah kualitas diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan di dalam sebuah ayat
dalam surat Al-Isra, Allah berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan kalian mengikuti yang kalian tidak ada ilmu di dalamnya. Sebuah perintah, nasihat dari Allah kepada kita agar kita berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Kenapa demikian? Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan kita, wal fuad, hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah tabaraka wa taala. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, semua itu bukanlah gratis, tidak akan lewat dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, apa yang kita ucapkan, melainkan itu akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan kepada kita satu jaminan kepada siapapun di antara umatnya Muhammad alaihi salatu wassalam, ketika dia bisa menjaga lisan, Allah jamin, Nabi jamin baginya surga. Ini menunjukkan sebuah kualitas, bahwa ketika kita mampu menjaga lisan yang kata orang tak bertulang ini, tapi kalau dia sudah berucap, lebih sakit efeknya daripada dipukul dengan tulang. Nabi SAW menyebutkan, "May yadman li ma baina lihyaihi wa baina fakhizaihi wa baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menjamin bagi diriku lisannya, baina lihyai, antara dua lihyanya, yaitu lisannya, mulutnya, wa baina fakhidhihi, antara dua pahanya, yaitu ini maksud adalah kesuciannya, yang menjaga lisan dan menjaga kehormatannya, menjaga kesuciannya, maka aku jamin baginya surga Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan kita adalah kualitas diri kita, menentukan di mana kita nanti, di surgakah atau di neraka. Ikhwah fillah rahimakumullah, agar kualitas diri kita terjaga, mari kita perhatikan nasihat para ulama tentang adab-adab yang berkaitan dengan lisan. Apa yang mesti kita perhatikan? Apa yang mesti kita jaga? Apa yang mesti kita tunaikan sehingga kita betul-betul menjadi orang yang berkualitas, yang memiliki kedudukan dari apa yang diucapkan oleh kita itu sendiri terhadap diri kita. Yang pertama, ikhwah fillah rahimakumullah, pesan pertama, bahwa hendaklah masing-masing dari kita untuk memaksimalkan menjaga lisannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyan fiha fayazilla biha fin nar ab'ad ma bainal masyriq." Seseorang, kata Rasulullah SAW, apabila dia sudah berbicara dengan sebuah kalimat yang diucapkan dan dia tidak sadar apa yang diucapkan itu, sehingga dia tergelincir dan kalimat itu yang membawa dia kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini ada pesan dari Nabi agar kita menjaga lisan, agar kita bisa menjaga ucapan kita, agar kita bisa menjaga apa yang keluar dari mulut kita. Ikhwah fillah rahimakumullah, al-kalimah, kalimat yang kita ucapkan itu bisa menjadi sebab kita dimurkai Allah tabaraka wa taala. Sehingga ada orang, kata Nabi SAW, "Innal abda la yatakallam bil kalimah min ridwanillahi la yulqi laha balan." Ada orang, kata Rasulullah, yang berbicara, ketika dia berbicara
mengucapkan kalimat-kalimat yang disukai Allah, yang diridhoi oleh Allah tabaraka wa taala, tapi dia tidak perhatikan itu. Dia tidak sangka kalimat itu memiliki kedudukan di sisi Allah. Kan terkadang ada di antara kita, subhanallah, biasanya subhanallah walhamdulillah, ya kan? Berzikir dia kepada Allah, beristighfar dia kepada Allah, mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia. Ketika dia menanjak bertakbir, ketika dia menurun melewati sebuah lembah, dia bertasbih. Tanpa dia pikir itu kalimat sangat agung di sisi Allah. La yulqi laha balan. Lalu apa yang Allah berikan kepada si fulan ini? Yarfa'allahu biha darajat. Allah akan angkat darjat dia. Jadi jangan dikira ucapan kalimat itu tidak bernilai di hadapan Allah, tapi tanpa kita sadari kalimat itu akan mengangkat derajat kita di sisi Allah, akan mengangkat kualitas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa innal 'abda la yatakallam bil kalima min sukhtillah. Ada pula di antara manusia yang bicara dengan sesuatu yang mengundang murka Allah tabaraka wa taala, la yulqi laha balan. Dia tidak peduli, tidak perhatikan kalimat yang keluar dari lisannya. Yang penting ngomong, yang penting dia bicara. Tak tahu kalau itu kalimat menyakiti saudaranya, ya, kemudian tetangganya, bahkan mengundang murka Allah, tidak diperhatikannya. Yang penting keluar. Lalu yahwi biha fi jahannam, dengan sebab kalimat itu Allah mencampakkan dia ke dalam neraka, wal iyadu billah. Maka pesan pertama kata para ulama, agar maksimal diri kita untuk menjaga lisan, agar kualitas kita meningkat dan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan subhanallah, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, an Abi Sa'id al-Khudri, ya, qala idza asbaha ibnu Adam fa inna a'dha'ahu tukaffiru lisan. Ternyata sadarkah kita ikhwah fillah, setiap pagi di saat kita menjemput fajar, ketika subuh masuk, kemudian siang mulai terang, seluruh anggota tubuh kita ini, fa inna a'dha'ana, anggota tubuh kita, tukaffirul lisan, ya, selalu mengingatkan akan lisan, ya. Apa kata yang anggota tubuh kita? Ittaqillah fina, bertakwalah engkau wahai lisan, ya, fa innaka in istaqamta istaqamna wa in i'wajazta i'wajazna. Wahai lisan, ya, jika engkau lurus berucap dengan ucapan yang baik, maka kami akan istiqamah, lurus pula kami. Tapi kalau kamu sembarangan berucap, berkata-kata yang tidak benar, ya, mengeluarkan kalimat yang mengundang murka Allah, kami pun akan ikut bengkok. Jadi subhanallah, lisanmu adalah kualitas dirimu. Lisanmu akan menentukan siapa dirimu. Bahkan anggota tubuh kita yang lain pun akan ikut baik manakala lisan kita baik. Dan anggota tubuh kita juga ikut merasakan tidak baiknya dirinya, tidak baiknya keadaannya, manakala lisan kita pun tidak baik di hari itu. Ikhwah fillah rahimakumullah. Kemudian nasihat yang kedua ikhwah fillah yang mesti kita perhatikan agar kualitas diri kita terjaga, hanya dua, satu antara dua konsep, kul khairan aw liyasmut. Hendaklah engkau berucap yang baik, atau lebih baik kamu diam. Keluarkan kalimat yang baik, atau kamu lebih baik diam. Daripada menambah dosa, catatan dosa di sisi Allah, sudah kamu diam saja. Ada orang yang subhanallah, Pak, kalau ngomong itu bawaannya kepada sesuatu yang bisa mengundang sakit hati orang, atau mungkin kalimat-kalimatnya selalu mengarah kepada hal-hal yang mengarah kepada syahwat, atau nyerempet kepada perkataan-perkataan yang tidak baik. Ada orang begitu. Dan tentunya mukmin
Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, lanjutkan, falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada yaumil akhir, hendaklah dia berkata baik atau dia lebih baik diam. Sebagian kita mengatakan diam itu adalah emas, mahal Pak. Bahkan untuk menjawab orang yang sedang bertanya, terkadang jawaban cukup dengan wa hadza min jawami'il kalim. Ini adalah sebuah ungkapan yang sempurna dari Nabi SAW. Karena Nabi itu ungkapannya sedikit tapi maknanya dalam. Beda dengan kita, banyak penjelasannya tapi yang bisa ditangkap hanya sedikit. Nabi memiliki kelebihan itu. Li'annal qawla kullahu imma khair wa imma syarr. Ucapan kita ini tidak ada melainkan satu di antara dua, kebaikan atau keburukan. Wa imma ayna ila ahadima, atau condong kepada salah satunya. Fadakhala fil khairi kulla matlubin minal aqwal, maka masuk kepada seluruh kebaikan, seluruh minal aqwali fardaha wa nadabaha, baik itu ucapan yang wajib maupun ucapan yang sunat, atau perkataan yang wajib atau perkataan yang sifatnya sunnah. Fa'adhina fi ala ikhtilafi anwa'ih wa dakhala fi ma ya'ulu ilai wa ma'ada dhalika mimma huwa syarr aw ya'ulu ila syarri fa'amara 'inda iradatil khawdi fi bisamt. Kalau ada ucapan-ucapan yang mengarah kepada kejahatan, maka pilihlah kita untuk diam diri, jangan banyak bicara. Ikhwah fillah rahimakumullah. Adapun nasihat yang ketiga, agar kualitas kita itu baik, maka ingatlah bahwa kalimat yang kita ucapkan itu bernilai sedekah. Al-kalimatu thayyibatu sedekah. Jadi ternyata ikhwah fillah, ucapan bukan hanya sekedar penjelasan tentang makna sesuatu atau keinginan kita kepada orang lain, tetapi apabila kalimat yang kita ucapkan itu berkualitas, kalimatnya kalimat yang baik, maka dia bernilai sedekah di sisi Allah. Mungkin kita tidak punya uang hari itu untuk bersedekah, mungkin kita tidak punya harta yang bisa kita sedekahkan, tapi jangan lupa bahwa kita punya lisan yang kita bicara, ketika kita bicara itu akan bernilai sedekah di sisi Allah tabaraka wa taala. Ikhwah fillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadisnya, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, setiap sendi-sendi kita ada sedekahnya. Jadi Nabi mengatakan demikian, kullu yaumin tatlu fi syams, setiap terbit matahari, ya'dil bainal itsnaini sadaqah, kita berbuat adil antara dua orang itu, atau memperbaiki hubungan dua orang itu bernilai sedekah. Wa yu'inu ar-rajula 'ala dabatihi fayahmil 'alaiha aw yarfa 'alaiha mata'ahu sadaqah. Seseorang mempunyai kendaraan, dibawa temannya untuk naik ke kendaraannya, atau orang yang butuh bantuan, dia dinaikkan di atas kendaraan, dibawa barang-barangnya dan apapun yang dibutuhkan, maka subhanallah, perbuatan seseorang membantu saudaranya dengan kendaraannya itu, apakah itu tidak bernilai? Tidak, sesuatu yang sangat bernilai. Itu nilainya di sisi Allah adalah sedekah. Wal kalimatu thayyibatu sedekah. Kalimat thayyibah itu sedekah. Apa kalimat thayyibah itu misalnya? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Itu kalimat thayyibah semua itu. Sesuatu yang dicintai Allah Azza wa Jalla. Bahkan Nabi SAW mengatakan, kalimatani khafifatani 'alal lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila rahman. Dua kalimat yang sangat mudah lisan kita berucap dan sangat disukai oleh Allah dan sangat berat dalam timbangan kita di sisi Allah. Apa kalimatnya?
Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Mari kita biasakan mengucapkan kalimat ini. Setiap pagi menuju kantornya baca di atas kendaraannya. Pulang kantor baca. Setiap ingin misalnya menuju tempat dagangannya, tempat pekerjaannya, silakan dibaca. Ingatkan keluarga baca kalimat ini. Kita akan mendulang kebaikan yang sangat banyak. Mengumpulkan pahala yang besar dengan amalan yang ringan. Tanpa butuh modal dan tenaga yang besar. Hanya lisan yang kita gerakkan memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan ya kedudukan dan akan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada di antara para ulama ya, di setiap hari dia memegang lisannya itu. Di antara kehidupan para as-salaf as-salih kita, para sahabat, dipegangnya lisannya setiap pagi agar lisannya tidak berucap kecuali yang baik-baik. Di dalam sebuah hadis ya disebutkan bahwa ada anjuran untuk al-iklalu minal kalam ya fi ayyi haditsin, dalam bentuk ucapan apa saja. Wa dzalika li anna kathratahu takunu sababan fil wuqu' fil itsm. Karena banyak bicara banyak bicara banyak salah banyak dosa. Sedikit bicara insyaallah sedikit salah. Sedikit salah insyaallah sedikit dosa kita. Jangan berkicau saja sejak mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, Masya Allah tak pernah lisannya istirahat bicara ya. Maka ikhwafillah rahimakumullah, sedikit bicara sangat dianjurkan dan banyak bicara itu dimakruhkan ya. Di antara ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di antara hal yang paling dibenci Allah tabaraka wa taala sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah adalah kasratus suali wa ida'atul mal ya, wa karraha lakum qila wa qal. Kita ini tidak disukai untuk bicara, tidak perlu banyak komentar ya. Apa yang diberitakan di media massa, Pak, disiarkan di televisi, apa yang kita baca di Facebook ya, itu tidak perlu banyak dikomentari, tak akan habis-habisnya ya kan. Apalagi kita berjumpa dengan teman yang sama-sama suka komentar, ini komentator nggak perlu ya. Cukup kita fokus kepada tujuan kita masing-masing, fokus kepada apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasul ya. Ini bicaranya banyak tapi belum sempat dia baca Quran hari itu. Bicaranya sangat banyak tapi belum zikir pagi di hari itu. Subhanallah, ada yang lebih utama untuk kita kerjakan dan ada yang lebih berhak untuk kita lakukan. Yang utama tidak dilakukan, yang tidak diminta dikerjakan. Makanya subhanallah, di antara indahnya mungkin tidak adanya televisi di rumah, hendak banyak berita kita tahu. Karena coba kita presentasikan ya, berita televisi itu mana yang mengandung unsur pendidikan untuk kita. Insya Allah tak ada televisi pun tak akan tertinggal berita ya kan. Kita punya handphone, kita bisa akses ya, cukup itu semua berita-berita. Yang ini perampokan, yang ini penjambretan, yang ini pemerkosaan, yang ini pencurian, yang ini dan korupsi, yang semuanya berita-berita yang sangat menyakitkan hati kita dan menyedihkan dan sangat menentukan kualitas daripada rendahnya kualitas umat ini. Ikhwafillah. Nah, oleh karenanya kita harus berusaha untuk sedikit bicara dan kita harus menjauhkan ucapan-ucapan yang tidak ada gunanya. Wa kathratul kalami madhmuma fi lisan asy-syara'. Faqad rawa Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, banyak bicara itu sesuatu yang madhmum dalam agama kita. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, inna min ahabbikum ilayya
wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat duduknya nanti denganku di hari kiamat, ahasinukum akhlaqa, orang yang paling baik akhlaknya. Masya Allah, tabarakallah, ini adalah kunci bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas kita dan bisa posisi kita lebih dekat dengan Rasulullah dengan memperbaiki akhlak kita. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majlisan yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang aku benci dan paling jauh nanti jaraknya duduknya dariku di hari kiamat kala as-sarsarun. As-sarsarun disebut oleh Nabi SAW dengan sebutan as-sarsarun. As-sarsara fil kalam, kata para ulama, al-kasratu wat tardid, banyak bicara, banyak ulang-ulang. Cerita itu diulang-ulang aja. Dari pagi itu sudah sekian kali diulang terus. Orang yang mendengar pun tak suka lagi. Al-kasratu wat tardid, taqulu rajulun sarsar wa imra'atun sarsara wa qaumun sarsarun. Ini orang yang paling banyak bicara, diulang-ulang caranya, tidak pernah berhenti. Ikhwafillah rahimakumullah, Abu Hurairah berkata, la khaira fi fudulil kalam. Kata beliau, tidak ada kebaikan pada bicara yang berlebih-lebihan. Tidak ada baiknya. Banyak bicara itu belum tentu menunjukkan sebuah kebaikan. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, man kathura kalamuhu kathura saqatuhu. Yang banyak bicara banyak salah. Wa qala Ibnu Qasim, sami'tu Malikan yaqul, aku mendengarkan Malik bicara, la khaira fi kathratil kalam, tidak ada kebaikan pada banyaknya bicara. Wa'tabara dzalika bin nisa' was-sibyan a'maluhum abadan yatakallamun wa la yasmitun. Dan ini lebih banyak didominasi oleh perempuan dan anak-anak kecil. Anak perempuan banyak bicara, ya. Tapi ada juga bapak-bapak yang banyak bicara. Bukan hanya perempuan, ya. Oleh ikhwafillah rahimakumullah, mari kita jaga diri kita dari keburukan lisan kita, dari hal-hal yang bisa melencengkan dan menjerumuskan kita kepada murka Allah tabaraka wa ta'ala. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, di dalam bicara ada juga nasihat para ulama, an-nahyu anil hadithi bi kulli ma sumi' atau bi kulli ma sami'. Dilarang bagi kita untuk menceritakan segala sesuatu yang kita dengar. Jelas ya? Tidak semua yang kita dengar itu kita sampaikan. Karena tidak semua yang kita dengar itu benar. Bisa jadi yang kita dengar itu adalah fitnah, adalah ghibah, atau sesuatu yang belum jelas kepastiannya, kebenarannya. Maka ada kaidah yang mesti kita jaga, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadisnya, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kafa bil mar'i ithman ay yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa. Berdosa kapan? Ketika dia berbicara pada setiap apa yang ia dengar. Masya Allah, dengarkan hadis ini baik-baik. Kafa bil mar'i ithman, cukup dia berdosa di sisi Allah, ayuhaditha bi kulli ma sami'a, dia mengungkapkan setiap sesuatu yang ia dengar. Mesti ada protek. Apa protek loh? Mesti disaring. Mesti kita lihat ini bicara nih, kalau kita sampaikan kepada saudara ini bahaya nih. Ini ada orang yang Masya Allah Pak, suka membuat suasana umat ini pecah. Antara teman dengan sahabatnya itu bisa pecah kalau seandainya
bahasa ini kita sampaikan. Misalnya dia berpesan, akhi, ini tolong untuk kita saja berdua. Ya, insya Allah. Jangan bicarakan ke yang lain. Kenapa? Ini rahasia. Sebutkanlah begini. Setelah dia mendengarkan berita, pergi. Ini menjadi bahan berita bagi dia. Akhi, ini rahasia kita. Rahasia kadwur tiba kan? Jangan ceritakan ke yang lain. Ini rahasia kita. Begitu seterusnya. Jadi pembicaraan rahasia berantai jadinya. Nah, Nabi mengatakan kafa bil mar'i isman, cukup dia berdosa di sisi Allah yang menyampaikan setiap apa yang ia dengarkan. Bihasabil mar'i minal kadhib ay yuhaddits bi kulli sami'. Cukup dianggap dia pendusta, berbohong, berbicara ya setiap apa yang ia dengarkan. Masya Allah. Mau dituduh kita di dalam Islam ini dikatakan kita pendusta? Enggak. Maukah kita ingin setiap kali berbicara itu dapat dosa? Enggak. Maka caranya jaga lisan kita. Karena lisan akan menentukan kualitas diri kita. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, hal yang paling pertama, ya hal yang paling utama untuk kita perhatikan di saat kita bicara, al-hadzaru minal kadhibi. Kita jangan berbohong di saat kita bicara. Karena biasanya pintu dusta itu akan mengundang dusta berikutnya. Jelas? Dusta akan mengundang dusta berikutnya. Iya. Ketika kita berdusta, berbohong, maka kemudian kita untuk menutupi kebohongan itu, kita mesti berbohong lagi. Makanya al-kadhib yajurul kadhib. Dusta itu akan mengundang dusta yang lain pula. Maka itu ikhwafillah rahimakumullah, Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang beriman bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as sadiqin. Ya, hendaklah kalian bersama orang-orang as-sadiqin, yang jujur dalam ungkapan. Coba Pak kita rasakan, kalau kita jujur, bagaimana perasaan diri kita? Enak apa enggak enak? Kalau kita ngomong apa adanya, bicara, tidak ada yang kita tambah. Berapa patah kalau ucapan itu dititipkan ke orang biasanya berkurang atau bertambah? Bertambah. Tapi kalau uang jika dititipkan bisa berkurang. Nah, kalau ucapan bisa bertambah dia. Kemarin tidak seperti itu. Nah, sekarang begini. Maka ikhwafillah, kalau kita jujur dalam ucapan, maka insya Allah tidur kita nyaman, nyenyak, hati kita tentram. Tapi kalau sudah kita berbohong, maka sulit bagi diri kita untuk tenang. Justru kita harus berbohong untuk menutupi kebohongan kita. Rugi apa tidak seperti itu? Rugi. Jadilah kita apa adanya, artinya bicara jujur. Jangan belat-belit, jangan belok sana belok sini. Ketemu dengan si fulan begini bicaranya, ketemu dengan si fulan begini pula bicaranya. Itu akan membuat dirinya sendiri tersiksa. Dan kita tahu kualitasnya rendah. Bahkan Pak, ada orang saking banyak berbohong, orang tak percaya lagi kepadanya, maka dia menguatkan pembicaraannya dengan sumpah. Wallahi ya, orang yang kodok berbohong tidak akan dipercaya orang. Kalau sudah hilang kepercayaan orang untuk bicara, maka dia akan bersumpah kalau ingin mengatakan sesuatu. Tujuannya apa? Agar orang percaya dengan ucapan. Wala tuti' kulla halafin mahin, kata Allah. Orang yang sering-sering bersumpah itu tidak baik. Bukan ciri mukmin yang sejati. Bersumpah itu tidaklah perlu ketika kita bicara. Ini setiap berucap bersumpah tahu. Ini kenapa? Mungkin di sini tidak ada ya, insya Allah.
karena antum orang jujur, gitu ya. Kita insyaallah orang jujur. Ada sebagian tempat masya Allah tabarakallah bersumpah aja ketika bicara wallahi betul ini yang saya katakan, wallahi. Karena orang tidak percaya lagi. Sampai ada mengatakan kalau 10 ucapannya Ustaz 2 ledu tuan. Ucapannya 10 tapi 12 dutanya, bohongnya gitu ya, dusta. Saking tak ada yang betul dari ucapan dia. Orang begini kualitas pasti rendah. Tidak akan dihormati, tidak akan dipandang orang kalau ucapan kita selalu berbohong. Apalagi tapi sudah, kalau minjam uang, masya Allah ya, manis luar biasa. Tapi ketika ya untuk mengembalikan hak kewajiban itu sangat sulit bagi sebagian orang. Ikhwafillah rahimakumullah. Maka Islam mengingatkan agar kita tidak terjebak kepada dusta. Nah, di dalam agama yang mulia ini ternyata ada yang dibolehkan berdusta. Yubahul kadhib fi thalathati asya. Dibolehkan kita berdusta dalam tanda kutip bahwa kita mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Yang pertama, fil islahi bainan nas, dalam rangka mendamaikan antara kedua saudara yang sedang bertikai. Untuk mendamaikan mereka, maka kita hadir dengan sebuah ucapan, akhi, sesungguhnya yang diucapkan oleh si fulan tidak seperti yang kamu dengarkan. Walaupun sebetulnya iyo sebenarnya cina itu. Bolehkah kita mengatakan itu? Boleh. Karena tujuan kita agar ya rasa amarah yang ada di hatinya itu reda. Rasa murka yang ada di hatinya itu hilang. Dan lahirlah ya persaudaraan kembali. Kebencian-kebencian itu hilang. Akhi, sesungguhnya enggak ada yang mengucapkan begitu. Barangkali ada orang-orang yang tidak benar menyampaikan kalimat itu kepada antum. Atau mungkin kita yang salah menerimanya. Saya saksikan dia itu baik kepada antum. Nah, orang kalau diingatkan begitu insya Allah berpikir juga. Maka dalam rangka mendamaikan orang, boleh bagi kita untuk berdusta. Yang kedua, fil harb, di dalam berperang. Al harbu khida, ya, berperang itu penuh dengan tipu daya. Ya kalau jujur mati ya, Wak. Ya, berperang, strategi perang mesti ada. Misalnya kita sebutkan berita kita akan serang musuh kita pada pagi hari, tapi strategi kita perang datang menyerang di sore hari. Tersebarlah berita di musuh-musuh kita datang di pagi hari. Boleh apa tidak? Boleh. Karena al-harbu khida. Ya, berperang itu perlu dengan tipu daya, perlu strategi-strategi. Kalau jujur dalam berperang habis, hangus kita. Ya, maka perlu strategi-strategi yang dilancarkan, yang disampaikan kepada musuh agar dia ya tidak mengetahui bagaimana dan kapan kita berbicara atau kapan kita menyerangnya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, fi haditsul rajul imra'atahu wa haditsul mar'a zawjaha. Ucapan suami kepada istri dan istri kepada suami. Tapi dalam rangkai, dalam bab-bab yang mendatangkan kegembiraan di hati istri. Ajan salah gunakan kok. Kebahayo kok bang. Ya, kalau salah gunakan, ini membuat rumah tangga tidak sempurna nanti. Akan banyak konflik, masalah. Ya. Contoh dalam bab ini, dalam bab makanan, masalah rasa. Istri masak, ya semangat untuk suami yang bekerja, bang pulang, ya insya Allah abang lebih cepat pulang hari ini. Ada masakan khas
spesial untuk abang. Alhamdulillah. Si abang pun cepat bergegas pulang. Ya, semoga bisa makan bareng ya. Rasa terbayang sudah ya, di ujung lidah. Tiba-tiba di rumah, Masya Allah, tabarakallah, di luar ekspektasi, di luar bayangan. Ya, ya kita makan juga. Alhamdulillah, kita telan juga. Ketika istri mengatakan bagaimana rasanya bang, menanyakan akan rasa makanan, maka kita boleh mengatakan sesuatu yang di luar kenyataannya. Loma alhamdulillah, luar biasa. Walaupun mungkin garamnya kurang atau berlebih gitu, yang tidak sesuai dengan selera kita. Masya Allah, terima kasih dek, gitu kan. Masakannya luar biasa. Kalau bisa buka restoran canda-cendikan. Ini boleh. Ini boleh. Begitu sebaliknya seorang istri mengatakan sesuatu yang membuat dirinya bahagia. Jangan digunakan kemudahan ini untuk selingkuh. Ini selingkuh digunakan kaidah itu. Tidak boleh. Dari mana tadi bang? Di rumah kawan. Di rumah kawan yang mana itu? Itu ada makna yang tersimpan di rumah kawan itu. Ya kawan juga kan? Rupanya kawan lawan bagi orang rumah gitu kan? Nah ini rumah kawan itu kan? Boleh cara itu Ustaznya kan? Ya ada tanya macam itu, ya kan? Makanya saya bilang kepada kawan-kawan yang poligami itu adalah syariat Islam. Tapi lakukanlah dengan penuh kejujuran. Jangan bersondok-sondok, tahu sondoknya? Jangan sembunyi-sembunyi, karena itu akan jadi penduto awak. Tahu penduto? Banyak dusta kita. Pasti loh. Ya kan? Banyak nanti kalimat itu tidak jujur. Tidak akan nyaman. Padahal syariat pernikahan itu mendatangkan ketenangan, kenyamanan. Tapi kalau sudah dibumbui dengan dusta, apa yang kita akan dapatkan dari hal-hal yang seperti itu? Nah, rahimakumullah, mesti kita perhatikan, ya, jangan kita bicara dengan ungkapan, dengan ucapan, dengan bicara yang bohong. Nah, apalagi berbohong kepada atas nama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tadi sesama manusia saja dilarang untuk berbohong, apalagi berbohong atas nama Allah. Fa inna a'zamal kadhibi al-kadhibu 'ala Allah wa Rasul. Dosa yang paling besar adalah dosa atas nama Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hati kita, jangan sampai kita bicara atas nama Allah dan Rasul kalau kita tidak memiliki dalil yang sahih di dalam bab apa kita bicarakan. Ikhwafillah, di antara adab yang mesti kita jaga, an-nahyu 'anil fuhsyi wat tafahush. Agar kualitas diri kita ini baik dari lisan kita, maka jauhi dan hindari bicara dengan ungkapan-ungkapan yang keji dan kotor. Ini ada orang yang senang kalau bicara itu nyerempet aja, nyerempet kepada bab-bab yang tidak baik. Ya, dan ini ada kebiasaan. Ada orang tidak bisa menjaga lisannya. Kalau bicara pasti yang seperti itu ungkapannya kotor, ya, ungkapannya kotor, bicara yang keji, ya, sesuatu yang tidak baik. Maka ikhwafillah rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisal mu'minu bitta'ani. Mukmin itu bukanlah orang-orang yang selalu mencela dan merendahkan orang. Walal la'ani, juga bukan suka melaknat, ya. Walal fahishal badhi, dan juga tidak bicara dengan kata-kata yang kotor. Mukmin itu bicaranya baik, lisannya lurus, ucapannya itu imma pelajaran yang disampaikan atau nasihat atau hikmah yang bisa diambil
atau dia adalah kebaikan yang dicintai Allah dan Rasul? Sudah. Atau lebih baik diam? Karena lisan ini akan menjadi ya kualitas, penentu kualitas kita di sisi Allah tabaraka wa taala. Nah, oleh itu ikhwah fillah, jangan sampai kita bicara dengan ucapan-ucapan yang mengandung unsur-unsur yang kotor dan mengandung unsur-unsur yang keji. Nah, kemudian ikhwah fillah rahimakumullah, di antara adab yang mesti kita jaga di saat kita bicara adalah an-nahyu an idhaqil qaumi kadhiba. Dilarang bagi kita untuk membuat orang ketawa dan dengan cara dusta. Nah, apa maksudnya? Ada orang bisa ketawa terbahak-bahak oleh kita, tapi apa yang kita sampaikan itu tidak bolehkah itu? Tidak boleh. Ya. Yalja ba'dun nasi ila tazwiri wa ikhtilaki kalamin lahu aw li ghairi kadhiba. Ada sebagian orang yang mencampurkan atau mengucapkan sesuatu lidhaki ashabi majlisi, untuk membuat orang bisa ketawa. Orang yang duduk dengannya terbahak-bahak dengan mendengarkan ucapan dia, tapi ternyata apa yang disampaikan itu enggak ada satupun yang benar. Ya. Semuanya mengandung dusta. Maka Nabi SAW mengatakan, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzib liyudhika bil qaum wailun lahu wa wailun lah. Sungguh celaka orang yang bicara kemudian ada berdusta untuk membuat orang ketawa, dan ini celaka baginya, celakalah baginya. Hadis rawahu Abu Dawud dan dihasankan oleh Syalbani rahimallahu taala. Ikhwah fillah rahimakumullah, adab yang mesti kita jaga, idza hadatsa ar-rajulu akhahu bihaditsin thumma altafata fahiya amanah. Nah, kalau ada orang Pak yang ngomong dengan kita, sebelum bicara itu nengok kiri, nengok kanan, nengok ke belakang. Kalau dia begitu berarti yang ingin disampaikan itu adalah amanah. Jelas ya? Akhi, ana ngomong sama antum sebentar. Tengok kanan. Enggak ada orang. Artinya tidak ada yang dekat yang akan mendengarkan. Berarti itu adalah amanah. Lihatlah Rasul SAW berpesan, anna Rasulullah SAW qala idza haddatha ar-rajulu bil hadits thumma altafat fa hiya amanah. Kalau ada orang yang bicara kemudian dia menengok kiri dan kanan, artinya apa yang disampaikan itu adalah amanah. Tak boleh kita beberkan ucapan dan yang disampaikannya kepada kita. Jaga baik-baik. Jaga baik-baik apa yang disampaikan. Wa hadza adabun nabawiyyun azim, ini adab dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung. Haitsu Nabi sallallahu alaihi wasallam iltifatir rajul inda kalami yaminan wa shimalan qa'iman maqama ida'is sirr wa hifdhihi wa adam naqlihi. Ternyata Nabi mengatakan kalau orang berpaling kiri kanan saja itu sudah menandakan itu adalah rahasia yang mesti kita jaga, tak boleh kita ceritakan kepada orang lain. Ya. Ada tipe orang Pak, kalau kita bicara kepadanya belum lagi kita 3 langkah 4 langkah meninggalkan dia sudah tersebar berita ke orang lain. Mudah kali menceritakan itu. Makanya kalau kita ingin menyampaikan sesuatu yang sifatnya rahasia, tengok-tengoklah orangnya. Tidak boleh kita bicarakan kepada siapapun yang ingin kita sampaikan. Makanya seperti misalnya bab nikmat. Bab nikmat itu adalah sesuatu yang wajib untuk kita syukuri. Ya, tapi tidak semua nikmat yang kita miliki itu disampaikan kepada orang lain. Kenapa? Karena pada setiap nikmat itu ada orang yang hasad. Tidak bisa kita memahami orang Pak. Karakter orang tidak sama semuanya. Kalau saya ceritakan kepada si fulan tentang apa yang saya dapatkan dari rezeki yang Allah berikan kepada saya, mungkin lisannya akan mengatakan karena hatinya bersih, jiwanya bersih, Masya Allah, tabarakallah, semoga Allah berkahi rezeki antum akhi. Mungkin. Tapi ada orang Pak, kalau kita ceritakan apa yang kita dapatkan dari nikmat Allah, di hatinya bergumam,
Mencilui lepas je ke ini. Allah angkat nikmatnya. Macam-macam, Pak. Maka tidak semua orang bisa menerima nikmat yang kita dapatkan. Maka tidak boleh kita beberkan semua nikmat yang kita dapatkan kepada kecuali dalam orang-orang yang kita anggap amanah. Kita yakin, Pak. Kalau saya ceritakan kepada si fulan, insya Allah dia akan mendoakan. Barakallah, masya Allah, tabarakallah. Akan doakan keberkahan rezeki yang kita dapatkan. Tapi tidak semua orang siap untuk itu, Pak. Tidak semua orang siap. Makanya, ikhwafillah rahimakumullah, perhatikan kepada siapa kita bicara dan kepada siapa kita menceritakan sesuatu. Ya. Ada orang yang tidak tidur malam karena hasadnya. Sakit hatinya orang mendapatkan nikmat. Ini dilarang dalam agama kita. Ya. Tercela perbuatan seperti ini. Tapi kalau kita mendengarkan saudara kita dalam mendapatkan nikmat, kita doakan Allah memberkahinya apa yang Allah berikan kepadanya, dan kita minta pula kepada Allah agar Allah berikan rizki nikmat itu kepada kita. Itu boleh. Ketika kita mendoakan saudara kita agar Allah berkahi rezekinya, sebelum ucapan doa kita selesai, malaikat pun sudah mengaminkan untuk kita, doa untuk kita. Maka banyaklah berdoa untuk orang lain, sesuatu yang baik, insya Allah kita pun didoakan oleh malaikat. Kalau malaikat mendoakan, insya Allah diijabah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, oleh itu ikhwafillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan seseorang yang menoleh kiri kanan itu sebagai amanah dan rahasia yang mesti kita jaga dari ucapannya. Taib. Udah azan? Belum ya? Alah, anda ada yang main ini tadi dah. Azan dulu. Taib. Ada sedikit materi. Azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas La haula wa la quwwata illa billah. Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah. آتي محمد صلى الله عليه وسلم وبعث مقام الذي وأتى إنك لا تخلف الميعاد.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan bahwa lisanmu adalah kualitasmu. Di antara hal yang juga kita perhatikan di saat kita bicara adalah takdimul akbar fil kalam. Kita mendahulukan orang yang lebih tua di dalam menyampaikan sesuatu. Misalnya ada rapat, ada pertemuan, ada istima', kita diminta untuk bicara. Di antara adab yang mesti ada adalah kita mendahulukan orang yang lebih tua untuk menyampaikan kata-kata. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kisah mengatakan kabbir, yang besar lebih dahulu, atau yang tua lebih didahulukan, ya kan? Mungkin secara usia, mungkin secara ilmu, mungkin secara kedudukan, menyebutkan pohon itu begini, pohon itu begini, disebutkan. Mereka ingat dengan pohon-pohon yang ada di kampung-kampung mereka, tak satu pun yang benar. Namun ada salah seorang anak sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, terbetitlah di dalam hatinya kalau jawabannya itu adalah pohon kurma. Terlintas jawaban itu adalah pohon kurma, tapi dia tidak sanggup untuk menyampaikan jawaban itu. Selesai majlis, dia sampaikan kepada ayahnya, "Ya, sebetulnya dari tadi saya sudah tahu jawabannya kalau yang diinginkan Nabi itu adalah pohon. Kenapa engkau tidak bilang?" Kata Umar bin Khattab, "Andaikan engkau sampaikan kalimat itu tadi di depan para sahabat kepada Rasulullah, sungguh aku menyukai daripada memiliki ini. Tapi ternyata Abdullah bin Umar malu untuk menyampaikan itu karena ada para sahabat-sahabat kibar, orang-orang sahabat-sahabat yang besar, orang-orang senior dari kibar sahabat. Dia segan untuk mendahului mereka bicara. Ini adab yang luar biasa ini. Ikhwah fillah rahimakumullah. Di antara hal yang mesti kita perhatikan di saat kita berbicara adalah ada muqata'atil hadithi. Tidak kita memotong pembicaraan orang. Kalau orang sedang bicara, berikan kesempatan agar dia selesai menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Setelah itu baru kita, kalau ingin mengomentari, komentari. Kalau ingin memberikan masukan, berikan masukan. Tapi jangan dianggap orang itu lebih rendah dari kita. Terkadang hal inilah yang menyebabkan kita orang kecil, gitu kan? Orang hari kemarin potong pajero banyak lo cakap dulu. Biarkan dia ngomong. Adab An-Nabawi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk memotong adam qat'i haditsin nasi, tidak memotong pembicaraan orang, li'annahum qad yakunu syaghufina bi mutaba'atil hadits. Ada orang-orang yang betul-betul fa idza kallama ba'dhum wa batara kalam al mutahaddits, kalau bicara mungkin membuat orang lain hilang apa yang ingin disampaikannya. Bukanlah bagian dari adab di dalam Islam kita membicarakan sesuatu yang atau memotong pembicaraan orang atau saudara kita yang sedang bicara. Bukanlah bagian dari adab seseorang di dalam bicara. Kemudian di antara adab yang mesti juga kita jaga di dalam bicara adalah at-ta'anni fil kalami wa 'adam al-isra' fihi. Kita bicara dengan pelan-pelan tanpa tergesa-gesa di dalam menyampaikan sesuatu. Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, "Inna an-nabiyya kana yuhadditsu haditsan law 'addahu al-'adu la ahsahu." Ucapan Nabi kalau dihitung oleh orang bisa dihitung. Begitu pelannya Nabi SAW menyampaikan sesuatu.
Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasridul haditha kasardikum. Nabi kalau bicara bukan seperti kalian bicara, kata Aisyah. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasrid sardikum hada yatakallam bi kalamin bainahu faslun yahfazuhu man sami'aha. Nabi kalau bicara bukan seperti kalian bicara, maka ucapan Nabi ada jeda sehingga orang bisa menghafal apa yang disampaikan Nabi SAW. Begitulah cara Rasulullah SAW ketika ingin bicara. Kemudian di antara adab yang mesti kita perhatikan ikhwafillah rahimakumullah adalah khabdus sauti indal kalam. Kita tidak meninggikan suara kita, ya, tidak meninggikan suara kita. Artinya kalau bicara ya, sewajarnya. Tapi ada orang memang tipenya segitulah nadanya kan, segitulah intonasinya. Kalau bercakap lu ndak bisa dengan suara yang rendah. Intonasinya mesti tinggi, ya. Suaranya mesti keras. Tapi hatinya baik. Gimana tuh? Nah, kan ada orang yang tapi maksud begini adalah bicara bukan dengan suara yang tinggi dan keras, ya, yang menunjukkan sikap tidak baiknya. Tapi kalau ada saudara-saudara kita yang memang tipenya bicaranya begitu, ya mau diapakan lagi. Maksudnya kalau bicara itu jangan terlalu tinggi kepada orang sehingga ya kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu membuat orang ya terganggu dan orang merasa direndahkan dengan ucapan kita. Ya. Syekh Sa'di rahimahullah taala, Syekh Sa'di mengatakan wala syakka anna raf'as sauti 'alal ghairi su'un fil adab. Meninggikan suara ya kepada orang lain atau mengeraskan suara, bicara dengan suara yang nada yang tinggi kepada orang lain, su'un fil adab. Ini ada adab yang buruk, ya, wa adam ihtiramil akharin, tidak menghargai dan menghormati orang lain. Orang lain itu datar semuanya, datar saja semuanya. Kalau bicara ya dia aja yang didengar orang, ya, suara dia yang harus selalu tampil didengar orang. Enggak, kita tidak seperti itu, ya. Qala Syekh Taqiyuddin man rafa'a sautahu ala ghairi, ya, alima kullu akil annahu qillatu ihtiramilah. Maka kalau ada orang yang angkat suara kepada orang lain, maka diketahui kalau dia itu adalah ya tidak menghargai, tidak menghormatinya. Law kana raf'us sauti khairan ma ja'alallahu lil hamir. Kalaulah dalam mengangkat, meninggikan suara itu baik, maka Allah tidak akan jadikan permisalan suara keras adalah tanda buruk bagi seekor himar, keledai. Kan disebutkan sebagai tanda suara yang paling ya buruk, ya. Pernah dengar suara keledai? Nah, ya. Coba buka YouTube. Kalau ke Arab banyak biaya kan? Ya, di Arab adanya himar tuh. Nah, buka YouTube. Suara keledai. Ah, dengarkan situ nanti. Oh, kayak gitulah ketar suara keledai itu. Memang melengking kemudian panjang. Coba nanti, ya. Ikhwafillah rahimakumullah, ya. Kemudian di antara ungkapan-ungkapan yang mesti kita hindari, ya, alfad wa kalimat tustanab, yang mesti kita jauhkan, ya. Yang pertama adalah alfaz takfiri wa tabdi'i wa tafsiq. Kalimat-kalimat takfir, engkau kafir, ya kan? Engkau fasik, fulan fasik, fulan mubtadi', ya. Kita ini bicara tentang kekufuran, tentang kefasikan atau tentang pelaku bid'ah, bicara dalil, bicara dengan sifat umum. Ini ciri-cirinya, berarti inilah orangnya. Kita tidak boleh mengatakan antaka kamu kafir. Tidak boleh. Kamu fasik orangnya ini. Nah, dalam sebuah riwayat, ayyuma rajulin qala li akhi ya kafir faqad ba'a biha ahaduma. Ada orang mengatakan kafir kepada saudaranya, kalau dia tidak punya bukti, maka bisa jadi kalimat itu balik kepada dirinya. Awak tidak kafir. Enggak mudah kita untuk mengucapkan kalimat ini, ya. Kawan.
Ya. Kemudian ayyuma rajulin muslim akfara rajulan musliman fa in kana kafiran wa illa kana huwal kafir. Seorang muslim mengkafirkan saudaranya muslim, kalau itu tidak terbukti maka bisa jadi kembali kepada dirinya bahwa dia yang kafir. Berhati-hati kita kalau berucap itu. Jangan kita mudah-mudah untuk mengkafirkan orang dan untuk fasikkan orang atau mentabdi' orang. Kita bukan ta'yin ya. Kalau kita bicara ciri-ciri dan tanda-tanda itu boleh apa tidak? Boleh. Kita tidak sedang mentakfir seseorang. Kita tidak mentabdi' atau tafsir seseorang, tapi kita bicara tanda-tanda umum. Ya, kalau ini dilakukan maka seperti inilah keadaannya. Baik. Qalu rajuli halakan nas. Nah, perkataan seseorang matilah orang, hancurlah orang. Khususnya bab-bab seperti ini mesti dijaga. Idza qala ar-rajulu halakan nas fa huwa ahlakuhum. Kalau ada yang mengatakan ya kalimat ini maka dialah orang yang paling hancur yang pertama kali. Hindari kalimat-kalimat celaka, hindari kalimat-kalimat buruk kepada orang, karena itu bisa jadi akan kembali kepada dirinya kalimat itu. Ya, di saat dia mengatakan akan didoakan kepadanya. Yang berikutnya al-halafu bi ghairillah, yang mesti kita hindari dalam bersumpah adalah bersumpah tidaklah boleh melainkan atas nama Allah. Kalau bersumpah atas nama Allah, kalau jangan seseorang berani bersumpah selain atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hal yang lain juga diperhatikan kita bicara adalah al-halfu bit talaq, bersumpah dengan talak ya. Ini masalah talak juga bab-bab yang mesti kita hindari ya. Jangan dijadikan kalimat talak itu sebagai kalimat permainan ya. Ada orang yang sedikit-sedikit ya ada masalah, maka itu sebagai ancaman kepada istrinya. Tidak ada istri yang mau ditalak, nggak mau Pak. Tapi terkadang ada suami yang tidak sadar ya, menjadikan itu sebagai senjata untuk membungkam istrinya, ya kan? Talak ini menjadi kalimat yang mudah diucapkan. Talak itu salah satu yang termasuk candaannya serius ya. Hazluhun najid, dia candaannya serius. Maka ini kalimat talak tidak untuk dicanda-candakan ya. Dia adalah sebagai syariat yang telah Allah jadikan solusi bagi rumah tangga yang tidak bisa lagi hidup bersama. Maka itu adalah cara untuk melepaskannya dengan talak, cerai. Dia boleh, iya, Al-Quran menyebutkan, Allah yang membolehkan. Tapi sebelum itu terjadi, maka lakukan usaha untuk memperbaiki kondisi kedua pasangan. Jangan kalimat itu menjadi ancaman momok besar bagi wanita. Ini ditolak balik, jangan. Ini ada orang yang Masya Allah talak itu menjadi ancaman, gitu ya. Dijadikan sebagai ancaman bagi seorang wanita, ya. Dan jangan, tidak boleh kita mengatakan bab-bab itu. Kemudian di antara ucapan yang tidak boleh sebut dahar, menghina apa namanya waktu, nggak boleh. Ini musim hujan kita hina, gitu kan? Musim panas, apa yang tiba mau lagi kan? Hujan turun ngeluh, tidak dicela hujan turun. Panas tiba ngeluh juga, gitu kan? Dicela pula panas, gitu kan? Jadi apa yang kita mau, gitu kan? Maka tidak boleh kita mencela hujan turun, doakan ya ketika hujan turun, Allahumma shayyiban nafi'an. Mutirna bi fadlillah wa rahmatihi, sudah takdirnya. Apalagi baru selesai mencuci motor, nyuci mobil, nyuci Honda, onde. Nah, itu. Mulai itu. Lah hujan puluh lagi. Selalu elok atau tolong tadi hanya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya sudahlah. Apapun yang jangan pernah kita mencela ciptaan dan makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Jaga lisan kita. Yang mesti ada lisan yang selalu bertasbih. Lisan yang selalu berucap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ya di antara hal yang mesti kita perhatikan juga
adalah di mana kita tidak mengatakan sesuatu yang menjadikan kondisi tidak baik atau kondisi menjadi buruk, ya. Makanya Nabi SAW mengingatkan kita, ya, di dalam adab-adab berbicara ini jangan sampai kita masuk kepada, ya, al-hadzar minal ghibah wan namimah dan seterusnya. Ini tentu perlu kita pelajari dan perlu kita pahami, ya, bahwa kita ini, ya, setiap lafaz yang kita keluarkan akan ada pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga lisan kita, karena lisan kita akan menentukan kualitas kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kita menjadi orang-orang yang baik lisannya, maka jagalah ucapan kita baik kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita, kepada saudara-saudara kita, keluarga kita, karib kerabat kita, dan kepada kaum muslimin secara umum, ya kan? Bicaralah yang baik-baik, jangan bicara merendahkan orang. Ya, ada orang yang kalau bicara itu, Pak, memang merendahkan orang, ya, mengukur orang dengan kalimat-kalimat. Ada orang yang tak suka kepadanya, orang tuh Masya Allah ada saja, ya kan? Ya, ada saja yang membuat dia tidak suka, kemudian membuat kalimat-kalimat yang merendahkan. Jangan sampai, ya, karena kita bukan siapa-siapa, ya, di hadapan Allah, melainkan yang bertakwa di sisinya, ya kan? Mungkin kita tidak memiliki banyak hal, tapi belum tentu kita lebih hina dari dia yang paling kaya. Enggak, karena bukan di situ letaknya, kan? Maka dengan orang kita bicara sesuaikan dengan tingkatnya. Jangan rendahkan orang yang mungkin jauh dari kita sisi ekonomi atau sisi pendidikan. Anggap orang itu orang-orang yang baik-baik yang mesti kita sampaikan. Sebagaimana dia tidak suka untuk dikatakan kalimat-kalimat itu, ya, kita pun demikian. Kita pun demikian. Tidak suka kita kalimat itu kalau diucapkan orang. Dia pun tidak suka kalau kita mengatakan itu kepadanya. Jelas, ya? Maka jagalah lisan kita agar kualitas kita semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira. Beruntunglah orang-orang yang mendapatkan dalam kertas catatan amalnya istighfar yang sangat banyak. Bahkan di antara ungkapan para as-salafus salih, aksiru minal istighfari fi turaqatikum. Perbanyaklah istighfar di jalan-jalan kalian. Kenapa? Kalian tidak tahu istighfar yang mana yang akan menjadi sebab Allah ampunkan dosa-dosa kita. Jelas, ya? Di awal tadi sudah kita jelaskan, barangkali kalimat itu tanpa kita peduli ternyata mengundang rahmat dan kasih sayang Allah. Perbanyak istighfar, berbanyak istighfar kita, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Karena kita tidak tahu kalimat istighfar yang mana yang Allah terima, kemudian Allah ampunkan dosa kita. Dengan demikian insyaallah, ya, kita tutup majelis kita dan kita sudahi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ikut dulu. Silakan. Rasul belajar akhlak juga. Baik. Baik. Naam. Lah. Allah. Nah. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam periodisasi dakwahnya terbagi kepada dua, ya kan. Yang pertama di Mekah, yang kedua di Madinah. Dan di Mekah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam lamanya berdakwah 13 tahun dan di Madinah sebanyak 10 tahun, ya. Sehingga
total jumlah dakwah Rasulullah 23 tahun lebih kurang. Berapa lamakah Rasulullah mempelajari akhlak itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus adalah seperti mana yang diucapkan, bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Ya, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak kita ini, akhlak manusia secara umum. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki akhlak yang agung, sebagaimana Allah katakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sepanjang dakwahnya Nabi adalah dakwah yang mengajak kepada akhlak. Di Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak penguatan pondasi tauhid. Yang dalam pengajakan dakwah tauhid ada dakwah akhlak. Sepanjang dakwah Nabi itu, Pak, itulah dakwah akhlak. Tidak terlepas itu. Kita tidak mengatakan Nabi hanya mengajar akhlak itu, belajar akhlak 30 tahun, tidak. Sepanjang dakwahnya mengajari akhlak. Ya, itulah dakwah Nabi SAW. Sekitar 23 tahun dia berdakwah kepada Allah, mengajak umat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sepanjang dakwah itulah dia mengajak kepada akhlakul karimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika bersama sahabat, dia orang yang paling disukai oleh sahabat. Ketika bersama keluarga, orang yang paling dicintai oleh keluarga. Ketika bersama ya para pemimpin-pemimpin, dia juga orang yang paling disukai. Bahkan musuh-musuh pun mengetahui kalau dia orang yang paling berakhlak. Yang memberikan gelar Al-Amin itu bukan orang Muslim setelah dia masuk Islam. Gelar Al-Amin itu didapatkan oleh Nabi sebelum dia diangkat menjadi Rasul. Dan mereka tahu itu, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbohong. Tidak pernah berbohong. Dan mereka tahu semua itu, bahwa Muhammad itu orang yang terjaga akhlaknya, tidak terkontaminasi ketuaan kini dengan kondisi ya buruk kota Mekah di saat itu. Khamarnya, judinya, wanitanya tidak terusik Nabi kita, dan tidak terjebak dalam kemaksiatan itu. Makanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling bisa dianggap menyatukan kabilah-kabilah, sehingganya ketika meletakkan Hajar Aswad, maka Nabi yang diminta untuk mengangkatnya. Tapi kemudian Nabi dengan kehebatannya, ya semua kabilah diminta ikut serta mengangkatnya. Jelas, Nabi SAW adalah orang yang paling tinggi dan mulia akhlaknya. Berapa lama Nabi belajar akhlak? Sepanjang dakwah itulah Nabi mengajarkan akhlak kepada umat ini. Ikhwafillah rahimakumullah. Dan Nabi SAW adalah qudwah kita, adalah uswah kita. Nah, para ulama di dalam menuntut ilmu dan belajar ilmu ini ada pembahasan antara ilmu dan adab, ilmu dan akhlak. Ini ada. Ya, sebagaimana ungkapan di antara para ulama kita, saya belajar ilmu cukup 20 tahun, tapi saya belajar akhlak 30 tahun lamanya. Ini menunjukkan betapa pentingnya akhlak itu dalam sebuah keilmuan. Banyak orang berilmu tapi tak punya akhlak, tak ada nilainya. Ya, makanya akhlak yang baik itu akan melahirkan keberkahan daripada ilmu kita. Jadi tidak boleh tahun, ya, tapi sepanjang dakwah Rasulullah SAW, beliau mengajarkan akhlak kepada umat ini, baik dalam ibadah kepada Allah, di dalam bermuamalah sesama manusia, dalam ibadah ketaatan kepada Allah, dan dalam skala rumah tangga, pribadi, masyarakat. Rasulullah SAW sebagai qudwah kita di dalam bab ini. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, apakah termasuk kalimat merendahkan apabila bicara dengan orang rendah memakai bahasa yang penuh istilah?
Contoh apa agaknya ya? Kalau memang istilah-istilah itu digunakan dan menandai kalimat itu, istilah itu adalah untuk merendahkan, ya pastilah merendahkan. Jelas ya? Ya. Atau misalnya bicara dengan orang dengan isyarat, kedipan matakah ataupun apa namanya ya? Bab-bab yang menunjukkan merendahkan, ya termasuk merendahkan orang ya. Kalimat merendahkan apabila berbicara dengan orang rendah memakai bahasa yang penuh dengan istilah-istilah. Ya kalau makna atau istilah-istilah yang diucapkan itu mengandung unsur merendahkan orang, ya pasti. Tapi apakah misalnya dengan orang awam menggunakan istilah-istilah ilmiah, ini maksudnya? Tentu ini tidak. Tapi sebagai cara kita untuk menyampaikan ilmu, ada pesan khatibun nas biqadri uqulihim, bicara dengan orang sesuai dengan kadar pengetahuannya. Bicara dengan masyarakat awam yang tingkat pendidikannya rendah, tentu tak bicara dengan bahasa-bahasa yang pakai sisi ujungnya tuh, ya, pakai istilah-istilah intoleransi ke apalah namanya, ya, kemudian banyak memakai istilah-istilah. Nah, tentu pesan yang akan kita inginkan tak sampai nanti, ya, pesan yang kita inginkan tak sampai nanti. Awak kiranya lah faham, tapi nya tidak mengerti. Angguknya dalam, ya kan? Tapi tidak paham. Nalit ikhwafillah, kaidah kalau bicara dengan orang, khatibun nas biqadri uqulihim. Orang-orang pelajar, orang kampus bicara dengan bahasa ilmiah boleh. Orang-orang pasar bicara dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang pasar. Ya, bicara dengan orang sesuai dengan kadar kemampuan untuk memahami bahasa kita. Insya Allah kalau itu maksudnya, semoga tidak merendahkan. Tapi kalau menggunakan istilah-istilah yang singkatan-singkatan ataupun mungkin kalimat-kalimat yang itu mengandung perendahan, merendahkan dia, ya itu tentu ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kalau bicara dengan orang awam dengan istilah-istilah ilmiah, takut nanti tak sampai maksud yang ingin kita inginkan. Kita aja yang payah nanti. Tayo. Terima kasih. Tambah Julai. Baik. Aja. Alhamdulillah. Ada. Tak ada uang dah. Nada. Ada. Baik. Baik. Masjid 10 ndak ada jemaah. Di mana masalah? Nah, baik. Panjang jawaban. Baik. Masjid masya Allah ndak kurang dah. Kan, tapi manusia ndak ada di situ, deh. Jemaah ndak ada dah. Oh, ndak dijadwalkan imam dah. Masya Allah, jazakallah khair. Orang tua bertanya memang
Taib, Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ata'az zakah. Jadi orang-orang yang akan bisa memakmurkan masjid itu, kata Allah, innama, ini adatul hasar. Ya. Hanya siapa orang yang bisa memakmurkan masjid? Man amana billahi, yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada yaumil akhir, mendirikan salat dan membayarkan zakat. Orang-orang yang mau datang ke masjid itu orang-orang yang kuat iman mereka kepada Allah dan takut akan hari akhir kalau Allah azab nanti di nerakanya. Jadi kalau di masjid itu tidak ada orang, perlu kita kuatkan agar mereka takut kepada Allah. Hidupkan majelis ilmu, itu kuncinya. Orang kalau berilmu insya Allah terang dunia kau. Karena ilmu akan memberikan solusi. Ilmu adalah cahaya. Makanya kalau tidak ada ilmu, memang tidak akan idik wasaji dulu. Tidak ditegang di imam, tidak terkadang di muazin itu. Memang ilmu tidak ada masyarakat itu. Kalau di sebuah tempat ilmunya hidup, masjid akan hidup. Tingkat masyarakat belajarnya tinggi, keinginan ingin tahu agama tinggi, insya Allah masjid hidup. Karena fungsi masjid bukannya sekadar untuk sholat. Canda kini kah? Kita sholat, kita belajar. Sahabat Nabi tempat belajarnya dengan Nabi itu kampusnya masjid itulah. Duduk dengan Nabi SAW di masjid. Waktu yang paling lama Nabi bersama sahabat mengajarkan ilmu di waktu pagi sampai zuhur. Sebelum zuhur Nabi istirahat, disebut dengan qailulah. Habis sholat subuh Nabi SAW ke rumah mengunjungi seluruh istri beliau. Lalu kemudian setelah itu Nabi kembali ke masjid dan mengajarkan ilmu kepada para sahabat sampai nanti menjelang zuhur, ya, maka Nabi pulang qailulah, istirahat, tidur sebelum zuhur. Jadi dimanapunlah tempat, tidak di Kuala, tidak di mana, kalau ingin masjidnya penuh, maka hidupkan majelis ilmu, semangati masyarakat dengan ilmu. Pentingnya kita datang ke masjid, pentingnya kita salat beragama, salat berjamaah, pentingnya kita belajar agama. Insya Allah Pak, tanpa disuruh orang akan ke masjid karena dia tahu ilmunya. Kita ini kena tahu ilmunya, duduk di majelis ilmu inilah kita bisa datang, ya kan? Tahu kita keutamaan ilmu itu, tahu kita ya sejam setengah kita duduk tidak terasa, kita menikmati duduk di situ karena kita tahu nilai ilmu itu di dalam agama kita yang mulia ini. Insya Allah, ya, kalau sudah banyak kajian, insya Allah masjid hidup. Nah, kalau lah cendeko si masjid kajian yang terkadang itulah ingin menguasai masjid, ya rajin, tapi setelah dikuasai masjid tidak apa ke masjid oleh, jelena, ingin jadi pengurus semangat, tapi mengurus ya impak aja. Nah, iya. Kalau ngurus kajian tidak ada banyak kejadian, banyak orang yang ingin menguasai masjid tapi tidak pandai menghidupkan masjid. Ingin saya pengurus di masjid itu, pengurus tidak baik ke masjid, tidak salat di masjid, ya, yang kemarin berkowar-kowar, ya, ganti pengurus 3 hari 3 malam tolak ke masjidnya, sudah itu sakit kaki, tidak baik ke masjid lah. Wallahu ta'ala alam sawab. Semoga Allah berkahi pertemuan kita dan semoga Allah makmurkan masjid-masjid di negeri kita ini diisi dengan majelis ta'lim dan salat-salat berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.